Setiap pagi kita bangun dan berpikir, aku mau ngapain dulu ya hari ini? Aku mau sarapan apa ya pagi ini? Kita meyakini bahwa kita benar-benar bisa memilih dan punya otoritas atau kehendak bebas atas diri kita. Tapi, apakah itu benar? Atau semua keputusan itu hanyalah akibat dari sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya? Hari ini kita tidak sedang berbicara soal takdir dari sudut pandang agama. Kita bicara tentang bagaimana alam semesta bekerja. Dan apakah ada ruang bagi sesuatu yang kita sebut sebagai kehendak bebas, kehendak untuk memilih. Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about kehendak bebas atau free will. Apakah kita benar-benar punya otoritas atas kehidupan kita atau malah sebaliknya? Kita sering merasa punya kendali atas hidup kita. At least untuk urusan sederhana kayak misalnya memilih sarapan, memilih mau pakai baju warna apa, memilih nonton video ini atau enggak. Tapi semua yang kamu rasa adalah pilihanmu bisa jadi hanyalah ilusi. Gimana pejuang hidup? Udah mulai putus asa dengan hidupmu? Karena merasa kita nggak punya kehendak untuk mengubah masa depan? Tunggu dulu ya. Di sini aku akan menjelaskan dua sudut pandang yang berlawanan tentang apakah kehendak bebas itu ada, karena dalam dunia filsafat, bahkan di kalangan ilmuwan ya, terdapat perbedaan pandangan yang saling bertentangan terkait kehendak bebas. Yang akan aku bahas pertama adalah pandangan yang percaya nih bahwa konsep kehendak bebas itu sama sekali nggak kompatibel, tidak sesuai, nggak cocok dengan hukum alam semesta. Apapun kamu, apapun kita gitu ya, pada dasarnya terdiri dari otak dan tubuh fisik kan? Nah, otak dan tubuh terbuat dari sel yang terdiri dari protein yang tersusun atas atom dan partikel seperti proton dan elektron. Dengan kata lain, kita adalah pola dinamis dari partikel-partikel dasar tersebut. Dan partikel itu jelas nggak punya keinginan, nggak punya motivasi, ataupun kebebasan. Mereka hanya mengikuti hukum fisika secara buta. Lebih jauh lagi nih, sebagian besar hukum fisika itu bersifat deterministik. Artinya, segala hal terjadi karena ada sebab-sebab yang mendahuluinya. Simpelnya, hukum fisika itu ya sebagian besar adalah sebab akibat aja. Selain itu, ada eksperimen klasik nih yang dilakukan oleh Benjamin Libet. Beliau menemukan bahwa sinyal otak untuk bergerak muncul 0,3 detik sebelum seseorang menyatakan, aku memutuskan untuk bergerak. Dan hal ini diperkuat lagi nih dengan hasil eksperimen oleh sains modern yang menyatakan bahwa otak kita membuat keputusan sebelum kita sadar telah membuatnya. Artinya apa? Ya artinya mungkin kita memang tidak membuat keputusan itu. Mungkin kita hanya menyadari keputusan yang sudah dibuat oleh sistem biologis kita. Kalau begitu, di mana peran kehendak bebas? Di mana otoritas diri kita? Kalau tubuh dan otak kita aja cuma kumpulan partikel, dan perilaku partikel bisa diprediksi sejak awal. Bayangkan setelah Big Bang ada superkomputer super pintar ya yang mampu mencatat semua kondisi partikel di alam semesta. Dengan hukum fisika klasik nih ya yang deterministik itu, komputer ini seharusnya bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada semua partikel sampai akhir waktu. Dan itu berarti kamu nggak pernah benar-benar memutuskan sesuatu atau memutuskan apapun gitu ya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan kita sudah ditentukan sejak Big Bang. Bahkan meskipun mekanika kuantum memperkenalkan ketidakpastian, di mana peristiwa-peristiwa di level kuantum itu tidak sepenuhnya bisa diprediksi, elektron bisa berada di dua tempat sekaligus, partikel tidak memiliki posisi pasti sampai kita mengamatinya. Namun, hal ini tuh belum bisa dijadikan alasan untuk bilang bahwa kita punya otoritas atas diri kita. Kita punya kehendak bebas. Karena kata mereka nih ya, orang-orang yang nggak percaya free will atau kehendak bebas, katanya kebebasan itu bukan berarti acak.
Jika pilihanmu berasal dari keacakan kuantum, berarti bukan kamu dong yang membuat keputusan, katanya seperti itu ya, melainkan partikel yang mengambil alih. Proses ini sangat kompleks, tapi tetap kamu nggak punya kendali atas keacakan itu. Jadi meskipun nasibmu itu nggak ditentukan sejak Big Bang, bisa jadi dia ditentukan detik ini juga oleh proses acak yang bahkan bukan kamu yang mengatur. Dan bahkan kamu sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Gimana menurutmu pejuang hidup? Apakah kamu setuju dengan pandangan tersebut? Atau itu terlalu kejam untuk kamu? Dan kamu ingin mendengar pandangan yang sebaliknya mungkin? Kalau iya, kita lanjut ke kubu lawan ya. Yaitu pandangan yang mempercayai adanya kehendak bebas atau free will. Orang-orang yang percaya bahwa kita itu punya otoritas atau kehendak bebas atas diri kita mengatakan kebebasan tidak harus datang dari atom atau partikel. Kita emang bisa mereduksi segala hal menjadi partikel. Tapi itu tidak berarti kita bisa menjelaskan segalanya hanya dengan itu. Karena kebebasan bisa menjadi fenomena emergence. Emergence sendiri adalah ketika banyak hal kecil nih bersatu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Contoh sederhananya gini ya, satu molekul air, H2O itu tuh kan nggak basah ya. Tapi kalau misalnya ada jutaan molekul H2O bersama-sama, maka dia bisa membuat kamu basah kuyup. Contoh lainnya, satu atom nggak bisa nyimpen informasi. Tapi kalau misalnya udah tersusun jadi DNA, mereka bisa. Molekul itu nggak hidup, tapi sel hidup. Dan begitu seterusnya. Intinya, setiap lapisan penyusun realitas lebih efektif jika dijelaskan berdasarkan levelnya sendiri-sendiri. Bukan dari level fundamental yang paling bawah gitu ya. Karena kehendak bebas itu bukan sekedar tentang partikel. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, di lapisan realitas yang mana kehendak bebas itu muncul? Sel otak kamu nggak pengen nonton video ini misalnya ya, tapi otak kamu yang tersusun dari 80 miliar neuron itu menginginkannya. Pada level inilah muncul kesadaran, kepribadian, rasa takut, dan impian. Inilah kita. Mungkin ya kalau misalnya satu sel otak kamu ya kamu nggak memilih untuk klik video ini ya, tapi ketika 80 miliar neuron itu bersatu, tiba-tiba kamu bisa gitu punya keinginan untuk klik video ini. Otak kita tidak hanya memproses data ya, dia menginterpretasi, memberi makna, dan menciptakan narasi. Dan dalam narasi itu kita merasakan kebebasan. Bukan karena setiap detail bisa dikendalikan ya, tapi karena kita bisa merespon, beradaptasi, dan menciptakan tujuan. Begitulah kurang lebih alasan yang dikemukakan oleh kubu yang percaya pada kehendak bebas atau free will gitu ya. Kalau kamu sendiri lebih setuju yang mana pejuang hidup? Coba komen di bawah ya pemikiran kamu. Kalau aku pribadi, aku berharap kita semua itu punya kehendak bebas ya. Karena kalau misalnya enggak, itu pasti akan membuat seseorang itu menjadi tidak mau berusaha, tidak mau tidak mau menjalankan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Karena mereka berpikir, ya udah, aku udah ditakdirkan kayak gini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kamu tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.